warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Rini di video pembelajaran PPKN. Pada video pembelajaran kali ini, kita sudah membahas tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, untuk muatan PPKN kali ini, kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan. Nah, setelah Ananda semua menyimak, memperhatikan, dan juga memahami video pembelajaran yang Bu Rini berikan, Bu Rini berharap anak-anak semua dapat menjelaskan arti dari persatuan dan kesatuan itu sendiri. Kemudian, anak-anak juga dapat menyebutkan contoh tindakan apa saja yang mencerminkan persatuan dan juga kesatuan. Nah, sekarang kita ke makna dari persatuan dan kesatuan. Jadi, persatuan dan kesatuan itu artinya apa? Nah, persatuan dan kesatuan itu diartikan sebagai sebuah yang satu atau yang utuh, atau suatu yang tidak terpecah belah. Nah, persatuan dan kesatuan itu juga diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang disatukan secara utuh. Jadi keseluruhan dari beberapa bagian yang bersatu secara utuh. Itu adalah arti dari persatuan dan kesatuan. Nah, kita akan mempelajari apa saja tindakan atau perilaku yang mencerminkan sebuah sikap rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga itu kita bisa melakukan gotong royong dalam membersihkan rumah untuk mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Jadi, ketika kita membersihkan rumah itu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga atau bergotong royong. Itu adalah contoh dari persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Nah, selain itu, rukun terhadap sesama anggota keluarga itu juga merupakan salah satu contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Selain itu, saling membantu sesama anggota keluarga, terutama ketika salah satunya mengalami kesulitan. Misalnya adik, kakak, atau ayah ibu kita sedang mengalami kesulitan ataupun kita lihat sedang memerlukan bantuan, maka kita tidak ada salahnya untuk membantu, menolong sehingga semua terasa ringan. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Ya. Selanjutnya, contoh dari kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita bisa bersama-sama mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Ya, selain itu, kita juga bisa membersihkan kelas dan juga lingkungan sekolah bersama-sama. Kemudian, tolong-menolong sesama warga sekolah, ya, baik kepada teman, guru, maupun semua warga sekolah yang ada. Kita bisa saling membantu dan juga saling menolong. Kemudian, membantu teman atau guru yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya, teman kita baru saja jatuh, nah kita menolongnya. Atau teman kita kesulitan menemukan pensilnya yang tiba-tiba hilang atau terselip, maka kita dengan sigap membantu mencari
kemana perginya si pensil itu. Atau ketika kita melihat bapak ibu guru yang sedang kesulitan membawa barang-barang baik saat menuju kelas maupun setelah selesai pembelajaran menuju kantor, maka sebagai siswa kita bisa menawarkan diri untuk membawakan barang-barang tersebut, membantu bapak ibu guru untuk membawa barang-barang tersebut. Nah, itu adalah contoh di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa bergotong royong membersihkan masjid. Ya, istilahnya kerja bakti. Mungkin tidak hanya masjid saja, tapi jalan-jalan, membersihkan selokan atau tempat-tempat tertentu. Kemudian membantu tetangga yang sedang kesulitan. Jika kita melihat tetangga yang mungkin kekurangan atau mengalami kesulitan, maka kita membantu bersama-sama. Kemudian tidak berselisih dengan tetangga, karena tetangga itu ibaratnya adalah saudara dekat kita. Maka supaya kita tetap bisa hidup bersatu, maka kita harus rukun dengan tetangga. Selain itu, kita bisa mengedepankan rasa kekeluargaan dalam bermusyawarah. Di kehidupan masyarakat itu masih sangat kental dengan bermusyawarah, baik dalam menentukan mencari jalan keluar sebuah masalah maupun musyawarah dalam menentukan suatu kegiatan. Maka ketika bermusyawarah, supaya kita mencerminkan persatuan dan kesatuan, itu kita kedepankan rasa kekeluargaan. Selanjutnya, contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelumnya kalau tadi kita sudah mempelajari tentang contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat, maka saat ini di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah rukun terhadap orang lain yang berbeda suku. Karena bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku. Nah, sebaiknya ketika kita melihat orang lain yang berbeda suku atau kita bertemu dengan orang yang berbeda suku dari suku kita, maka kita harus tetap menghormati, tetap rukun, dan juga berteman. Selanjutnya adalah toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Bangsa Indonesia itu mengayomi adanya perbedaan agama, maka terhadap agama lain kita tidak perlu terlalu membenci, apalagi tidak ingin berteman, ya. Maka kita sebagai satu bangsa Indonesia, walaupun berbeda agama, sebaiknya kita tetap berteman seperti biasa. Kemudian mempelajari budaya dari daerah lain. Hal ini sebagai wujud toleransi kita terhadap budaya dari daerah lain. Karena secara tidak langsung ketika kita mempelajari budaya dari daerah lain, kita juga menjelajah bangsa Indonesia, ya, dari daerah satu ke daerah yang lainnya, dan itu sangat mengasyikkan, ya. Tekan kita ke manfaat persatuan dan kesatuan itu sendiri. Jika persatuan dan kesatuan ini bisa terlaksana dengan baik, maka akan memberikan manfaat
pada diri maupun lingkungan kita. Yang pertama, akan tercipta suasana kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Jika kita menerapkan sikap persatuan dan kesatuan, maka kita bisa hidup damai, aman, tanpa adanya perselisihan dan juga pertengkaran. Kemudian dapat bekerja sama dan juga saling tolong-menolong. Kalau kita sudah mengedepankan rasa persatuan, maka kita akan semakin ringan dalam bekerja sama. Kita akan semakin mudah untuk melakukan tolong-menolong terhadap sesama, sehingga kehidupan antar sesama itu bisa harmonis. Kemudian mengatasi perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan itu seringkali muncul perbedaan-perbedaan, baik perbedaan pendapat maupun perbedaan sikap. Maka ketika kita mengedepankan rasa persatuan, maka dengan penuh kesadaran kita tidak melanjutkan perbedaan itu menjadi sebuah perselisihan, tetapi masing-masing sadar bahwa perbedaan itu bisa diatasi dengan cara yang damai, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan pada negara. Jadi negara itu bisa kuat, bisa tahan dalam menghadapi gangguan karena semua rakyat Indonesianya sadar rasa persatuan dan kesatuan dan mereka bersatu. Nah, itu tadi adalah materi hari ini tentang persatuan dan kesatuan. Mulai dari arti, kemudian beberapa sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan juga manfaatnya. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah membuat peta konsep mengenai persatuan dan kesatuan yang sudah kita bahas tadi. Peta konsepnya adalah seperti ini. Jadi, anak-anak buat persatuan dan kesatuan di cabang-cabang, penerapan di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, berbangsa dan juga bernegara, serta tuliskan manfaat dari persatuan dan kesatuan itu sendiri. 3 saja manfaatnya. Baik, dari Bu Rini cukup sekian. Apabila dalam menyampaikan tadi banyak salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.